وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Azza wa Jalla yang apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmatnya maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Karena banyak sekali nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan nikmat Allah Jalla wa ala. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat at-tauhid, nikmat al-Islam, nikmat al-iman. Karena iman, Islam, tauhid itu merupakan kuncinya surga. Orang kalau mau masuk rumah pasti dia akan melewati pintu, dan surga memiliki pintu. Orang kalau mau memasuki rumah maka dia membutuhkan kunci agar pintunya terbuka. Demikian pula surga itu kuncinya, memiliki kunci, dan kuncinya adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Ibadah hanya untuk Allah, salat kita hanya untuk Allah, sesembelihan kita hanya untuk Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui dan dia mengamalkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi surga. Oleh karena itu, salah seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, beliau Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Beliau mengatakan, "Bala, iya betul. La ilaha illallah itu kuncinya surga." Kemudian beliau mengatakan, "Walakin laisa miftahun illa walul asnam." Akan tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan pasti memiliki gigi-gigi. In ji'ta miftahil lahul asnam futihalak wa illa fala yuftalak. Apabila kalian datang ke sebuah pintu dengan membawa kunci yang ada giginya, maka kunci atau apa, maka pintu tersebut akan terbuka untukmu. Tapi apabila engkau datang ke sebuah pintu membawa kunci tidak ada giginya, maka mustahil pintu tersebut akan terbuka. Dan para ulama menjelaskan gigi-gigi kunci la ilaha illallah tadi adalah 7 syaratnya. Maka kewajiban kita adalah mempelajarinya, mempelajari makna la ilaha illallah yang benar, kemudian rukun-rukunnya itu apa, kemudian syarat-syaratnya itu apa, kemudian pembatal-pembatal itu apa. Ini penting diwajibkan, hukumnya fardhu ain. Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Wahai Muhammad, ketahuilah, pelajarilah, tambahlah ilmu tentang la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini
Beliau seorang Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling bertauhid, orang yang paling bertakwa. Meskipun demikian, Allah memerintahkan beliau untuk terus belajar la ilaha, apalagi kita. Oleh karena itu tidak heran seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma an'amallahu 'ala 'abdin 'a'dhama min an 'arrafahu la ilaha illallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat kepada seorang hamba yang lebih agung, yang lebih besar dibandingkan Allah memahamkan dia la ilaha illallah. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena ini merupakan apa? Kuncinya surga dan kehidupan akhirat itu kehidupan yang hakiki. Innal 'aisya 'aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar juga yang kedua adalah nikmat berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita senantiasa membangun ucapan kita, membangun perbuatan-perbuatan kita, membangun keadaan-keadaan kita sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah Nabi itu merupakan keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, as-sunnatu safinatun Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Sunnah Nabi itu ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menaikinya, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, terutama di masa-masa fitnah, maka dia akan najah, dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mungkin beragama dengan akalnya, atau mungkin beragama dengan hawa nafsu pikirannya, bukan beragama dengan sunnah. Padahal Islam itu sunnah. Sebagaimana kata Imam Barbahari rahimahullah, "I'lam innal Islam huwa sunnah wa sunnah il Islam." Ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu Islam. Barang siapa yang beragama enggak mau di atas sunnah, maka ghaib, dia akan tenggelam, akan binasa. Ini nikmat yang luar biasa. Maka pelajarinya sunnah Nabi dalam rangka kita membuktikan cinta kita. Karena cinta itu tidak hanya sebatas di bibir. Cinta tidak hanya sebatas pengakuan, tapi harus ada pembuktian. Salah seorang penyair pernah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau mengklaim, engkau mendakwakan engkau ini cinta Allah Azza wa Jalla, hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini mustahil. Kenapa? Law kana hubbuka shaliqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena seandainya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala atau cintamu kepada Rasul alaihi salatu wasallam itu shaliqan, jujur, benar-benar jujur, la ta'tahu, niscaya engkau akan menaati Allah Azza wa Jalla, niscaya engkau akan menaati Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu yuti'. Karena orang yang cinta kepada yang lainnya itu pasti akan menaatinya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa konsekuensinya? Fattabi'uni, ikuti aku. Berakidah sesuai dengan akidah Musa SAW, ibadah sesuai dengan beliau, akhlak sesuai dengan beliau, muamalah sesuai dengan beliau. Maka balasannya apa? Yuhibbukumullah, cinta kalian jujur plus Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Al-Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Kata beliau, ayat yang mulia ini merupakan ayat ujian
Allah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengaku cinta Allah, di satu sisi dia tidak mengikuti sunnah Nabi, dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuannya. Karena kalau seandainya dia jujur dalam pengakuannya, dia akan mengikuti sunnah Rasulullah dalam semua ucapannya, dalam semua perbuatannya, dan dalam semua keadaan. Ini konsekuensinya. Kemudian Muslim rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang besar juga yang kita alami sekarang adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Sampai para ulama itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap malam Allah memiliki utama hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Banyak sekali. Dan di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya tak heran para ulama 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan, karena besar sekali. Akan tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, patokannya itu bukan sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan merupakan tamu spesial agung, tapi bukan sekedar berjumpa itu apa? Tapi patokannya itu bukan sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan. Patokannya adalah bagaimana seorang muslim itu memanfaatkan kesempatan yang emas ini. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam Al-Adabul Mufrad, hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW pernah mengatakan, "Lamma raqitu darajatal ula ja'a Jibril, faqala syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar." Faqultu amin. Kata Nabi SAW, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama dari mimbar, tiba-tiba Jibril alaihissalam datang kepadaku. Seraya berdoa, sungguh celaka seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Fansalah minhu, kemudian bulan Ramadan pergi darinya. Walam yughfar lahu, tapi tidak ada satupun dosa-dosanya yang Allah ampuni. Padahal bulan Ramadan penuh dengan ampunan. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan karena keimanan, dia iman karena Allah yang memerintahkan. Maka ketika Allah memerintahkan, tidak boleh ada pilihan-pilihan lain. Yang boleh bagi kita ucapkan hanya satu, sami'na wa ta'na. Mungkin kalau seandainya bos kita, ya, pimpinan kita misalnya memerintahkan kita untuk tidak makan, untuk tidak minum misalnya, dalam kurun waktu 10 jam misalnya, dalam kurun waktu sebulan lamanya, pasti kita akan tanya, kenapa? Kenapa Anda, wahai bos, wahai pimpinan, melarang saya dari sesuatu yang Allah halalkan? Makan halal selama barangnya halal, minum halal selama barangnya halal. Tapi kenapa Anda mengharamkan, melarang saya dari hal-hal yang Allah halalkan? Kita akan tanya kenapa. Tapi pertanyaan kenapa tidak pantas kita lontarkan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua syariat Allah penuh dengan kemaslahatan hamba. Allah Al-Alim Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal qablikum la'allakum tattaqun." Barang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka yang boleh kita ucapkan hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'a Allahi wa rasulihi yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman, yang kuat keimanannya, ketika mereka diajak untuk mengamalkan syariat Allah, ucapan mereka hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah
dan kami taati. Meskipun syariat tadi tidak sesuai dengan hawa nafsu, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu, tetap dia katakan sami'na wa ata'na. Ini namanya iman. Man shalla ramadhana imanan wa ihtisaban, mengharap pahala juga, maka dosa itu lalu akan Allah ampuni. Demikian pula salat malam. Kalau seorang hamba salat malam karena keimanan, karena ingin mencari pahala Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya diampuni. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih pada bulan Ramadan dalam keadaan karena dia iman dan karena mengharapkan pahala, maka dosa dan kesalahan Allah ampun. Kemudian kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak diampuni, sungguh rugi orang, sungguh celaka orang ini. Oleh karena itu poin yang kedua yang perlu dipahami masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan yang suci atau waktu yang suci atau kota yang suci tidak dapat mensucikan siapapun. Nawani, bulan yang suci atau waktu yang suci atau kota yang suci seperti Makkah dan Al-Madinah tidak dapat mensucikan siapapun. Tapi yang bisa mensucikan seorang manusia adalah amalannya sendiri. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau dari Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia juga radhiyallahu anhu. Abu Darda mengatakan, "Anhalumma ilal ardil muqaddasah." Wahai Salman, kemarilah, tinggallah ke negeri yang suci, ke kota yang suci, kota Makkah atau kota Madinah. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu membalas surat Abu Darda seraya menulis, "Innal arda la tuqaddisu ahadan." Sesungguhnya kota yang suci, atau kalau mungkin sekarang bulan yang suci, tidak dapat mensucikan siapapun. Wa innama yuqaddisul insana 'amaluhu. Tapi yang bisa mensucikan seorang manusia adalah amal sendiri. Coba ambil perhatikan kota Mekah. Kota Mekah dengan kesuciannya seperti itu ternyata tidak dapat mensucikan Abu Jahal. Tidak dapat mensucikan siapa? Abu Lahab. Jadi kesucian kota Mekah tidak ada manfaatnya bagi Abu Jahal dan Abu Lahab. Demikian pula kesucian kota Al-Madinah tidak ada manfaatnya bagi orang-orang munafikin dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Demikian pula kesucian bulan Ramadan sekarang. Apakah bulan atau tahun depan bisa bertemu lagi dengan Ramadan? Apalagi nanti di 10 hari terakhir yang dimana banyak keutamaan. 10 hari terakhir adalah penutup dari bulan Ramadan dan al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka manfaatkanlah agar penutup antum di bulan Ramadan ini menjadi penutup yang baik. Antum tutup dengan amal saleh. Dan jangan lupa selesai bulan Ramadan antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita semua. Karena Allah hanya menerima amalan dari hamba-hamba yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Allah hanya menerima amalan hambanya yang bertakwa. Maka harus ada sifat raja, berharap kepada Allah agar Allah terima ibadah kita, dan harus ada sikap khauf, takut Allah tidak menerima ibadah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.